Hai sahabat cerita, Juwita Story. Cerita kali ini berkisah tentang seorang wanita yang dihina oleh orang yang paling ia cintai, suaminya sendiri. Bukan karena ia bersalah, tapi hanya karena gajinya kecil dan penghasilannya dianggap tak berarti. Setiap hari, ia dilecehkan secara emosional, direndahkan di depan orang lain, dan dianggap hanya numpang hidup. Namun takdir berkata lain. Di balik air mata yang ia sembunyikan setiap malam, ada tekad yang perlahan tumbuh. Ia mulai membangun dirinya kembali diam-diam, perlahan tapi pasti. Ia belajar, bekerja keras, dan menggenggam harga dirinya yang sempat diinjak-injak. Bertahun-tahun kemudian, saat ia telah menjadi wanita sukses dan berdiri di puncak karier, pria yang dulu mencaci dan meninggalkannya, kini datang bersujud di hadapannya, memohon kesempatan kedua. Tapi saat itu, hatinya sudah sembuh, dan ia tahu dirinya tak bisa kembali ke luka yang sama. Cerita ini bukan sekadar tentang balas dendam atau kesuksesan, tapi tentang harga diri, luka yang membentuk, dan keberanian untuk bangkit saat dunia ingin menjatuhkanmu. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari berbagai kisah nyata kehidupan. Jika ada kesamaan nama, tokoh, tempat, atau peristiwa, itu semata-mata kebetulan dan tidak disengaja. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat kalian ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar, hatinya tenang, dan hidupnya penuh berkah. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku tak pernah menyangka kata-kata paling menyakitkan dalam hidupku justru keluar dari mulut orang yang pernah bersumpah untuk mencintaiku seumur hidup. Kerjaanmu cuma numpang hidup, gaji kecil, gaya gede. Kalimat itu bukan sekadar hinaan. Itu seperti palu yang memukul harga diriku berkali-kali. Dan anehnya, aku masih tetap berdiri meski nyaris tak ada lagi yang tersisa dalam diriku. Aku masih ingat hari-hari di mana aku menangis dalam diam, bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu kuat untuk mengeluh. Tangisku jatuh saat aku memasak makanan yang dia sukai. Meski ia nyaris tak pernah bilang terima kasih, tangisku jatuh saat aku mencuci bajunya yang dia lempar begitu saja di lantai, seolah aku ini hanya pembantu. Tangisku jatuh saat aku menyisihkan sebagian gajiku yang katanya kecil itu untuk membantu bayar cicilan rumah. Rumah yang katanya milik kami, tapi selalu disebutnya sebagai punya dia setiap kali bertengkar. Aku pernah merasa tidak berguna, aku pernah merasa tidak cukup, dan lebih dari itu, aku pernah merasa tidak layak dicintai hanya karena aku tidak menghasilkan uang sebanyak dia. Padahal aku tidak pernah bersaing. Aku hanya ingin berdiri sejajar, tapi ia lebih memilih menginjakku, menempatkanku di bawah, meremehkan setiap hal kecil yang kulakukan dengan sepenuh hati. Dan saat semua rasa sakit itu sudah tak tertampung lagi, aku berhenti menangis. Bukan karena aku tidak sedih lagi, tapi karena aku telah memutuskan satu hal. Aku tidak akan selamanya diinjak. Kalimatnya yang dulu menamparku, kini menjadi bahan bakarku. Setiap kali aku lelah, aku ingat saat dia menunjuk wajahku dan berkata, "Kamu tuh gak bakal jadi opo-opo tanpa aku." Dan aku akan tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Tunggu saja, kau akan menyaksikan sendiri bagaimana perempuan yang kau remehkan ini berdiri di atas panggung tertinggi, tanpa bantuanmu sedikit pun." Cinta kami dulu terasa manis, begitu manis, sampai aku menutup mata terhadap tanda-tanda kecil yang harusnya sudah membuatku waspada. Kami menikah dengan sederhana, hanya akad di rumah orang tuaku, beberapa kerabat dekat, dan tumpeng kecil sebagai simbol syukur. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pelaminan penuh bunga, tapi aku bahagia, benar-benar bahagia. Dia, laki-laki yang dulu kupilih karena kebaikan dan kesederhanaannya, menggenggam tanganku erat dan berkata dengan lembut, "Kita bangun segalanya dari nol, bareng-bareng ya." Aku percaya sepenuhnya. Waktu itu dia masih belum bekerja tetap. Aku lebih dulu punya penghasilan sebagai staf administrasi di toko alat rumah tangga. Gajiku hanya cukup untuk hidup sederhana, makan, bayar kos, sisanya menabung. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagiku, pernikahan adalah tentang saling menopang, bukan saling menuntut. Aku membantu biaya sewa rumah, belanja kebutuhan dapur, bahkan bayar listrik dan air. Semua kulakukan dengan senang hati, karena aku pikir itu bukti cinta dan komitmen. Dan selama dia masih mau berjuang, aku bersedia menunggu. Beberapa bulan setelah menikah, dia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan kontraktor. Gajinya langsung melampaui punyaku. Aku senang, benar-benar senang. Kukira ini akan mengurangi bebannya dan membuat hubungan kami semakin ringan. Tapi ternyata, perubahan itu juga membawa perubahan pada sikapnya. Dia mulai berubah, halus, tapi terasa. Pulang kerja, sering dengan wajah lelah,
dan nada bicara yang tinggi, mulai enggan bercerita tentang pekerjaannya. Dan kalau aku bertanya, jawabannya hanya, ngurusin rumah aja sana. Kerjaan kamu juga bukan berat-berat amat. Aku mulai merasa asing. Aku masih masak untuknya, menyetrika bajunya, mengurus semuanya di rumah. Tapi perlahan, itu semua seolah tak lagi cukup. Segala hal yang kulakukan tidak pernah benar di matanya. Suatu hari saat kami sedang sarapan, aku bilang pelan, "Kayaknya aku mau ikut pelatihan komputer deh, biar bisa dapat posisi yang lebih bagus." Dia hanya tertawa kecil, tawa yang pahit dan menusuk, lalu berkata, "Udah deh, kerja kamu itu udah bagus buat bantu belanja. Tapi kalau soal karier, kamu sadar diri aja ya, nggak semua orang dilahirkan buat sukses." Aku terdiam, bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu dari situlah semua luka akan bermula. Luka yang paling dalam bukanlah yang berdarah, melainkan yang tumbuh dalam diam. Pelan-pelan tapi pasti. Semenjak dia mulai lebih mapan, caranya memandangku ikut berubah. Bukan lagi penuh sayang seperti dulu, tapi seperti menilai sesuatu yang tak berguna. Seolah aku ini hanya beban hidup yang menyamar jadi istri. "Gaji segitu mah nggak nutup makan kita," katanya suatu malam. Saat aku baru saja menyerahkan sebagian dari uang bulanan, aku diam, menahan napas, ingin membalas. Tapi untuk apa? Ia tidak butuh penjelasan. Ia hanya ingin menang. Dan itu bukan kali pertama. Ucapannya makin sering menusuk, bahkan untuk hal-hal sepele. Makanya jangan kebanyakan gaya kalau cuma gaji pas-pasan. Kamu tuh kerja, tapi hidup tetap numpang. Ngapain sih? Sok sibuk kerja, rumah aja masih berantakan. Awalnya aku masih mencoba sabar, masih menenangkan diri dengan kalimat, "Dia lelah." Mungkin cuma salah ngomong, tapi semakin sering terjadi, aku sadar, ini bukan lelah, ini penghinaan. Puncaknya saat kami pulang kampung waktu lebaran, di tengah makan siang bersama keluarga besarnya. Dia bicara dengan suara keras, disertai tawa yang menusuk. "Istriku sih kerja, tapi gajinya cuma buat beli bedak doang. Sisanya ya saya yang tanggung semua." Semua orang tertawa. Ibunya mengangguk sambil menepuk pundaknya bangga. Aku ikut tertawa kecil, karena kalau aku diam, aku akan menangis. Dan aku tahu, air mataku tak akan punya tempat di sana. Setelah itu, aku berubah. Bukan menjadi lebih kuat, tapi lebih kosong. Setiap malam, kami tidur di ranjang yang sama. Tapi seperti dua orang asing, dia lebih sering sibuk dengan gawainya. Bahkan saat aku mencoba bicara, "Nanti aja, aku capek. Kamu tuh banyak maunya. Bisa diem nggak?" Aku tak lagi punya tempat untuk berbagi cerita. Segala ide, harapan, dan keluhan hanya kutelan sendiri. Dan semakin lama, aku tak lagi yakin dengan diriku sendiri. Apa aku benar-benar tidak cukup? Apa aku ini memang hanya beban seperti yang dia bilang? Rasa percaya diriku mulai runtuh. Aku mulai takut berbicara, takut bertanya, bahkan takut bermimpi terlalu tinggi. Aku hidup seperti bayangan dalam rumah sendiri. Tapi ada satu malam yang menjadi titik balikku. Aku tak bisa tidur, dada sesak, mata panas dan pikiranku kacau. Aku duduk di ujung ranjang, menatap jendela gelap, lalu mengambil buku catatan kecil yang dulu sering kupakai, menulis hal-hal bahagia. Kali ini, aku menulis satu kalimat dengan tangan gemetar dan air mata jatuh tanpa suara. Aku harus berubah demi diriku sendiri. Aku tahu, tak ada yang akan menyelamatkanku selain diriku sendiri. Dan malam itu, aku berhenti menjadi korban. Malam itu, setelah menulis satu kalimat dalam jurnal, kecilku aku harus berubah demi diriku sendiri. Aku merasa seperti baru saja menyalakan korek api pertama dalam kegelapan panjang hidupku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ku tahu, aku harus menemukan diriku kembali. Bukan untuk dia, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diriku yang hampir hilang. Setiap malam, sepulang kerja, saat suamiku asyik bermain game atau menonton serial favoritnya, aku duduk di sudut ruang tamu dengan laptop tuaku yang sering panas dan lambat. Aku mulai menonton video tutorial di YouTube tentang cara jualan online, cara bikin konten, cara membangun brand kecil-kecilan. Aku belajar diam-diam, bukan karena takut gagal, tapi karena aku tahu, jika dia tahu, dia hanya akan mengejek dan menghancurkan semangatku yang masih rapuh. Aku belajar mencatat, menyalin, mencoba. Banyak yang tidak aku mengerti, tapi aku terus ulangi. Aku tahu, aku tidak pintar. Tapi aku juga tahu, orang yang dilukai bisa belajar. Apa saja kalau itu untuk bertahan. Dengan sisa tabungan yang kupunya, aku mulai menjual produk-produk kecil secara online. Skincare lokal, kerudung, camilan buatan rumah apapun yang bisa kubeli dari supplier murah. Awalnya aku hanya dapat untung belasan ribu. Tapi entah kenapa, aku merasa bangga luar biasa. Itu uang pertamaku bukan dari kantor, bukan dari gaji,
tapi dari usahaku sendiri. Setiap paket yang kubungkus sendiri, setiap chat dari pelanggan yang kujawab dengan sopan, terasa seperti langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Dan yang paling menguatkanku adalah kenyataan bahwa aku tidak bergantung padanya. Aku mulai merasakan perbedaan. Saat dia mencibir, aku sudah tak terlalu peduli. Saat dia mengeluh, aku pulang terlambat. Aku hanya diam. Karena aku tahu, waktuku bukan lagi hanya untuknya. Aku sedang membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Aku masih ingat malam saat aku memberanikan diri untuk resign dari kantor. Itu keputusan besar. Tapi, aku tahu, jika aku terus menghabiskan tenaga untuk pekerjaan yang tidak membuatku tumbuh, aku tidak akan pernah benar-benar bangkit. Kamu gila. Resign? Gaji segitu aja udah susah cari. Emang jualan online bisa bikin kaya? Katanya dengan nada mengejek. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya sebentar. Lalu tersenyum tipis, karena dalam hati, aku tahu dia akan jadi orang pertama yang terkejut nanti. Dan itu bukan ancaman. Itu janji pada diriku sendiri. Waktu terus berjalan, dan setiap detik terasa lebih ringan. Aku mulai melihat hasil dari kerja keras yang kulakukan di malam-malam panjang itu. Dari jualan skincare yang aku pasarkan lewat Instagram, aku mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan. Mereka puas, dan banyak yang kembali membeli lagi. Dengan pendapatan yang semakin stabil, aku mulai meyakini bahwa aku bisa hidup tanpa tergantung pada siapapun. Bahkan, aku ingat betul saat aku bisa membeli mobil bekas. Pertama, dengan hasil usaha sendiri. Itu bukan mobil mewah, tapi itu adalah simbol dari keberanian dan kerja keras yang telah aku lakukan. Dan yang paling penting, itu adalah simbol bahwa aku bisa membuktikan diri. Suatu pagi, aku pulang dari meeting dengan supplier. Saat aku memasuki rumah, dia sedang duduk di ruang tamu, menonton TV dengan santainya. Aku merasa siola waktu berhenti sejenak, dan ada perasaan asing yang muncul. Aku tidak takut padanya lagi. Aku memarkir mobil baruku di halaman rumah, dan masuk ke dalam rumah dengan senyum yang tak bisa aku sembunyikan. Kamu beli mobil baru? Tanyanya dengan nada sinis, mencoba untuk meremehkan. Iya, dengan hasil kerja keras aku sendiri, jawabku sambil tersenyum kecil. Dia hanya diam. Namun aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang mulai berubah. Dia mungkin tak sepenuhnya mengerti, tapi aku tahu dia mulai merasa terancam. Semakin hari, aku semakin menikmati kesuksesan kecil demi kecil. Aku mulai bisa menyewa kantor kecil untuk bisnis onlineku. Dan aku mulai merekrut beberapa orang untuk membantuku. Mereka adalah wanita-wanita yang juga ingin mandiri, yang aku ajak untuk berkembang bersama. Namun, meski semuanya semakin baik, aku sadar ada satu hal yang belum selesai. Aku belum membuktikan apapun padanya. Mungkin aku belum cukup kuat untuk bisa berdiri dengan tegak di hadapannya tanpa rasa bersalah. Lalu datanglah hari itu. Hari yang aku nantikan, namun penuh dengan perasaan campur aduk. Hari itu adalah acara keluarga besar di rumah orang tuanya. Biasanya, aku akan berada di sana dengan diam, menyembunyikan perasaan, tapi kali ini berbeda. Aku datang dengan mobil baruku, mengenakan pakaian yang lebih percaya diri. Semua mata tertuju padaku, dan di sana aku bertemu dengan keluarga besar yang dulu sering mengejekku. Ketika mereka melihatku datang dengan senyum dan penampilan yang lebih percaya diri, ada bisikan-bisikan yang terdengar. Aku bisa mendengar mereka berbicara tentang bisnis online yang baru kujalani, mulai dari rasa heran hingga kekaguman yang jelas terasa. Tiba-tiba, aku melihat suamiku berdiri di belakangku. Dia terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. Dalam heningnya suasana, aku bisa merasakan ketegangan yang ada. Dia menatapku dalam-dalam, dan saat semua orang terdiam, dia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku minta maaf. Aku salah selama ini. Kamu lebih kuat dari yang aku kira." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak merasa bangga. Aku tidak merasa senang. Tapi aku merasa bebas. Bebas dari rasa malu, bebas dari penilaian. Dia sujud di kakiku, seperti seorang pria yang menyesali segalanya. Dan aku hanya berdiri di sana, dengan hati yang tidak tahu harus berkata apa. Yang aku tahu, aku sudah melangkah jauh. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa menjadi apapun yang aku inginkan, bahkan jika itu berarti melawan segala penghinaan. Setelah semua luka, hinaan, dan usaha diam-diam untuk bangkit, aku kira hidupku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tapi ternyata, tak ada luka yang benar-benar bisa ditebak kapan datangnya. Semua dimulai dari perubahan kecil yang dulu sering kulalui. Tapi kali ini terasa berbeda. Dia jadi lebih rapi, lebih wangi, dan lebih sering keluar rumah dengan alasan rapat atau lembur. Tapi anehnya, pulang semakin malam dan semakin dingin. Bukan hanya kepadaku,
tapi kepada rumah ini. Awalnya aku tak curiga. Aku terlalu sibuk membangun bisnisku, mengejar target, mengelola tim, dan fokus pada pencapaian yang sudah dekat. Tapi saat itu juga, diam-diam, hidupku kembali digoyahkan. Suatu malam, saat aku ingin meminjam laptopnya karena laptopku error, aku melihat pesan singkat masuk, sebuah notifikasi dari WhatsApp. Nanti kita ketemu lagi ya sayang. Jangan lupa parfum yang kamu pakai kemarin. Jantungku berhenti sejenak, jemariku dingin, tubuhku gemetar. Aku mencoba tetap tenang dan membuka pesan-pesan lainnya. Dan disitulah semuanya terbuka. Foto-foto mereka makan malam di restoran mewah, selfie di dalam mobil. Dan yang paling menyayat, suamiku memeluk perempuan lain dari belakang dengan senyum. Yang dulu pernah hanya milikku. Perempuan itu cantik, bergaya, dan jelas berasal dari kalangan berada. Seorang wanita karier yang disebutnya sebagai partner kerja proyek. Saat aku konfrontasi, dia tidak menyangkal. Iya, aku selingkuh karena kamu nggak ngerti aku. Kamu terlalu sibuk sama bisnismu yang entah sampai kapan bisa tahan. Aku butuh pasangan yang selevel, yang bisa ngerti gaya hidup aku sekarang. Kata-katanya seperti racun, bukan hanya menyakitkan, tapi merusak harga diriku yang sudah bersusah payah ku bangun kembali. Jadi, sekarang kamu yang gak cukup buat aku. Tambahnya, aku tidak menangis. Aneh. Justru saat luka itu terbuka paling lebar, aku merasa kosong. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Yang ada hanyalah satu kesadaran. Aku tidak butuh lagi alasan untuk bertahan. Hari itu, aku mengemasi sebagian barangku. Bukan karena aku terusir, tapi karena aku ingin memberi ruang bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Ruang untuk sembuh, ruang untuk tumbuh lebih tinggi, lebih bebas tanpa dia. Aku tinggalkan rumah itu tanpa dendam, hanya dengan satu kalimat yang kutulis di cermin kamar kami. Terima kasih karena telah membuka mataku sepenuhnya. Sekarang aku tahu, aku pantas bahagia. Setelah aku meninggalkan rumah itu, tidak ada yang mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Tidak ada lagi hinaan setiap pagi. Tidak ada lagi tatapan meremehkan setiap kali aku bicara soal mimpi. Dan yang paling penting, tidak ada lagi cinta palsu yang hanya menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Aku memulai semuanya dari nol lagi. Bukan soal materi, tapi soal mental. Aku belajar menyayangi diriku sendiri, bukan karena aku sempurna, tapi karena aku berharga. Aku perkuat bisnisku. Aku belajar dari para mentor. Aku ikut pelatihan bisnis online dan komunitas wirausaha. Aku kerja siang malam. Tapi kali ini, aku tidak mengeluh. Karena aku tahu, semuanya untuk diriku. Bukan untuk pengakuan siapapun. Apalagi untuk mengejar cinta yang menyakitkan. 1 tahun berlalu. Perlahan, bisnis kecilku berkembang pesat. Aku punya tim, punya kantor, punya klien tetap. Dan yang paling membuatku terharu, aku menjadi pembicara dalam seminar. Perempuan mandiri berdiri di panggung, menceritakan perjuanganku. Dan disambut tepuk tangan ratusan orang yang sebelumnya tidak pernah mengenalku. Semuanya terjadi bukan karena keajaiban, tapi karena aku tidak menyerah. Karena aku menolak untuk terus hidup sebagai korban. Suatu hari, aku menerima undangan makan malam dari klien besar. Acara resmi, mewah, dan formal. Aku mengenakan blazer putih dan heels yang dulu tak pernah bisa kubeli. Rambutku ditata rapi. Wajahku bercahaya. Saat aku berjalan masuk ke ballroom hotel bintang 5 itu, aku mendengar suara yang pernah begitu akrab, tapi kini begitu asing. Itu kamu. Aku menoleh. Dan di sanalah dia, mantan suamiku, berdiri kikuk dengan jas lusuh dan tatapan tak percaya. Kamu sekarang jadi siapa? Aku hanya tersenyum. Sekarang aku CEO perusahaanku sendiri. Dia tertawa canggung, mencoba basa-basi. Tapi sebelum dia bisa bicara lebih banyak, seorang mic memanggil namaku untuk maju ke podium. Kita sambut pembicara utama kita malam ini. Seorang wanita tangguh dan inspiratif. Tepuk tangan bergemuruh. Dan aku melangkah ke panggung, melewatinya dengan kepala tegak. Di matanya, aku lihat penyesalan, tapi aku sudah tidak membutuhkannya. Aku sudah menang. Aku tak pernah menyangka hari itu akan datang. Aku sedang mengisi seminar nasional bertema perempuan bangkit dari luka, ketika panitia memperkenalkanku sebagai pembicara utama. Di panggung megah itu, dengan ratusan peserta yang memandang penuh hormat, aku bercerita tentang kisahku, tanpa menyebut nama siapapun, tentang menjadi istri yang diremehkan, tentang gaji kecil yang dilecehkan, tentang ditinggal saat aku sedang belajar bangkit. Setelah selesai, banyak yang datang untuk berfoto, bertanya, dan mengucapkan terima kasih karena merasa terwakili. Tapi di tengah keramaian, aku melihat wajah yang sangat familiar, berdiri diam di belakang pucat, ragu,
dan menyedihkan. Itu dia, mantan suamiku. Pria yang dulu menghancurkan rasa percayaku, kini berdiri seperti bayangan masa lalu yang kalah oleh waktu. Ia mendekat perlahan, lalu tiba-tiba berlutut di hadapanku di tengah semua orang, dan berkata, "Maaf, aku salah. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan kedua." Semua orang terdiam. Aku melihat ke matanya. Mata yang dulu menghina, kini memohon. Yang dulu bilang aku cuma numpang hidup, kini berharap bisa hidup bersamaku lagi. Tapi aku hanya berkata pelan, "Aku sudah memaafkan, tapi aku bukan lagi perempuan yang kau tinggalkan dulu. Dan kamu bukan lagi bagian dari hidupku." Ia menangis, sujud di kakiku. Tapi tidak ada satu bagian dari hatiku yang ingin memeluknya kembali. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah sembuh. Dan perempuan yang sudah sembuh tidak akan pernah kembali ke luka yang sama. Hari itu aku pulang dengan langkah mantap. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku tahu harga diriku tidak untuk dinegosiasi. Dulu aku berpikir cinta berarti bertahan, meski sakit, meski dihina, meski air mata jatuh setiap malam. Aku kira perempuan yang baik itu adalah yang rela berkorban habis-habisan, walau dirinya hancur pelan-pelan. Tapi sekarang, aku tahu, cinta sejati tak pernah membuatmu kehilangan harga diri. Dan perempuan yang kuat bukan yang bertahan dalam luka, melainkan yang berani keluar dan membangun hidup baru dari puing-puing kehancuran. Aku tidak menyesal pernah dicintai olehnya, karena lewat rasa sakit itulah aku dipaksa melihat diriku sendiri. Lewat pengkhianatannya, aku belajar mencintai diriku dengan lebih jujur. Dan lewat penghinaannya, aku belajar berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Kini, aku tak lagi bergantung pada siapapun. Aku tak lagi mengejar validasi dari orang yang tak tahu cara menghargai. Aku adalah perempuan yang pernah dihina karena gaji kecil, tapi kini berdiri sebagai bos dari perusahaanku sendiri. Dan semua luka itu tidak lagi menyakitkan. Mereka adalah bagian dari sejarahku, tapi aku bukan lagi orang yang sama. Aku bukan korban. Aku adalah pemenang. Untukmu yang sedang direndahkan, ditertawakan, diremehkan, percayalah, bukan dunia yang harus berubah dulu, tapi dirimu. Bangkit, belajar tumbuh. Dan suatu hari nanti, mereka yang dulu menginjakmu akan menunduk di hadapan versi terbaik dirimu.